Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait agenda kerja pemerintah tahun 2022. Yang secara umum materi ini saya kutip dari Kementerian PPN Bappenas tahun 2021. Topik bahasan pada video kali ini yang pertama adalah spektrum perencanaan pembangunan nasional, kemudian tema dan sasaran pembangunan, selanjutnya prioritas nasional dan pendanaan, yang terakhir adalah kaidah pelaksanaan. Baik, jadi tema agenda kerja pemerintah itu tentunya pemulihan ekonomi ya, yang dikarenakan karena pandemi COVID-19. Yang selanjutnya adalah reformasi struktural. Secara umum, kebijakan yang telah dilakukan pemerintah pada tahun 2020 ya jelas kegiatan pembatasan sosial, kemudian penguatan 3T, testing, tracing, dan treatment. Yang selanjutnya adalah stimulus bagi masyarakat yang terdampak ya atau social assistance. Kemudian sekarang kita pada posisi tahun 2021. Secara mudah kita katakan tahun ini adalah tahun vaksinasi. Dibandingkan dengan 2020 sama-sama ada pembatasan sosial, namun yang membedakan adalah tahun 2020 belum ada vaksinasi. Tahun 2021 ini kita sudah mulai vaksinasi, data terakhir sekitar 9 Agustus itu sekitar 25% dosis pertama yang sudah tervaksinasi dan sekitar 12% untuk yang sudah divaksinasi dosis kedua. Harapannya adalah akhir tahun ini atau awal tahun 2022 itu target 200-an juta penduduk sudah tervaksin dan tahun 2022 itu kita sudah mencapai herd immunity. Jadi saya kira tahun 2021 ini adalah sangat challenging ya. Oke, selanjutnya hal-hal yang akan dilakukan pemerintah menjaga kesinambungan pembangunan melalui penyesuaian prioritas nasional dengan RPJMN itu jangka menengah ya, tahun 2020 sampai tahun 2024. Jadi memang pandemi COVID ini suka atau tidak suka sedikit mengganggu agenda-agenda kerja yang sudah disusun oleh pemerintah sehingga pemerintah harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang terjadi. Saya kira hampir semua negara pun mengalami hal yang sama. Kedua, memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas nasional, menjadikan konsep pengembangan wilayah sebagai basis dalam pelaksanaan pembangunan. Saya kira memang Indonesia itu terlalu Jawa sentris ya. Struktur perekonomian kita kalau berdasarkan wilayah pulauan gitu, kita sangat bertumpu di Jawa. Yang lebih dari 50% itu penyumbang PDB itu perekonomian yang ada di Jawa. Dan ini pemerintah akan melakukan atau setidaknya mendiversifikasi dari sisi kewilayahan sehingga kita tidak terlalu Jawa sentris. Yang keempat, mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan. Oke, kita masuk ke spektrum perencanaan pembangunan nasional. Setidaknya ada 5 prioritas nasional. 1, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan ya. Walaupun memang untuk pembangunan manusia ini cukup challenging karena kita menghadapi situasi lost generation. Pelaksanaan pendidikan secara daring itu dinilai tidak efektif atau kurang efektif sehingga menjadi challenging dalam kita melaksanakan pembangunan manusia ini sebenarnya.
Menteri Pak Nadiem ya, itu juga sudah bagaimana caranya agar tatap muka itu dilakukan. Namun kenyataannya sampai hari ini kondisi belum memungkinkan. Prioritas nasional kedua, infrastruktur dan pemerataan wilayah. Prioritas nasional 3, nilai tambah sektor real, industrialisasi dan kesempatan kerja. Prioritas nasional 4, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Ini merupakan isu bukan hanya di Indonesia, sebenarnya Sustainable Development Goals itu isu yang hampir seluruh dunia itu menjadi fokus ya, menjadi fokus hampir di seluruh negara di dunia. Bagaimana kita harus mengurangi energi-energi yang tidak terbarukan. Prioritas nasional kelima, stabilitas pertahanan dan keamanan. Oke, kita coba lihat realisasi sasaran prioritas nasional tahun 2020. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan cukup baik, infrastruktur dan pemerataan wilayah baik. Nilai tambah sektor real, industrialisasi dan kesempatan kerja ini yang kurang ya. Tahun 2020 kita dihantam pandemi, pengangguran kita, unemployment kita itu 7%-an ya. Sehingga bukan hanya unemployment-nya yang naik, yang sudah ada di labor force dia terdampak, dia keluar, sehingga menyebabkan generasi muda yang ingin masuk ke labor force itu juga kesulitan karena dia tidak mendapatkan ruang. Sehingga wajar sektor ini kurang baik. Selanjutnya ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup baik, stabilitas pertahanan dan keamanan juga baik. Oke, coba kita lihat dari kerangka makroekonomi. Ini di seluruh negara ya. Ini adalah GDP tahun 2020 atau saat terjadi corona. Itu hanya sedikit sekali negara yang dia bisa positif. Yang pertama Taiwan, Vietnam, dan Cina. Kita negatif 2% tahun lalu GDP kita. Karena kita negatif 2%, kita termasuk negara yang tidak terlalu besar negatif GDP kita. Negara-negara yang katakanlah selected country seperti Amerika Serikat, dia juga negatif 3,5, Meksiko, India sampai 8%. Kita masih di posisi yang saya kira cukup moderat ya. Kita negatif 2,1%. Semester 2 tahun ini, tahun 2021, kita juga positif 7% GDP kita. Walaupun memang angka 7% itu bukan berarti bagus ya. Angka 7% itu didorong karena kuartal sebelumnya, kuartal 2 tahun lalu itu kita negatifnya paling dalam 5%. Sehingga seolah kita bisa positif 7%. Namun 7%-nya itu tidak sehat atau dalam keadaan yang tidak normal. Oke, kita masuk ke pertumbuhan ekonomi dan keuangan dunia. Secara umum pertumbuhan ekonomi dunia 2020 di angka negatif 3%-an. Ya, artinya secara rata-rata dunia kita masih lebih oke. Kita masih lebih baik karena kita cuma 2% negatifnya. Namun tahun 2021 itu diprediksi meningkat sampai 45%-an. Sekali lagi meningkat 45%-an. Kenapa kok 2021 itu lebih baik daripada 2022? Ya, alasannya adalah tahun 2020-nya negatifnya sangat besar. Sehingga wajar jika tahun 2021 itu kenaikannya tinggi. Kenapa bisa kenaikannya tinggi? Karena angka sebelumnya itu rendah. Pertumbuhan ekonomi itu dihitung dengan berbagai cara ya sebenarnya. Namun salah satunya adalah membandingkan dengan realisasi ekonomi tahun lalu. Itu yang paling umum digunakan.
Sehingga wajar kalau tahun 2021 itu kenaikannya signifikan, sedangkan 2022 dia turun lagi. Tapi saya kira dari 2021 ke 2022 sekalipun secara angka dia turun, tapi secara kualitas dia lebih baik. Karena angka pembandingnya besar. Sedangkan dari tahun 2020 ke 2021 itu justru yang kurang baik. Sekalipun naiknya signifikan, tapi angka pembandingnya itu kecil. Kemudian kita lihat dari sektor keuangan dunia ya. Dari sektor keuangan dunia ini kalau kita lihat indeks CBOE, dia itu sempat naik tinggi ya. Namun sekarang sudah pada kondisi yang katakanlah stabil. Sedangkan kalau kita lihat dari posisi pasar modal ya, kita mengambil indeks Morgan Stanley, itu dia memang di mungkin sekitar pertengahan 2020 ya, Maret sampai Juni 2020 itu hampir seluruh negara pasar saham hancur dan kita sudah mulai recover. Ini juga terlihat dari indeks Morgan Stanley. Kemudian kita lihat dari monetary base yang dilakukan oleh The Fed, Bank of Japan, sama yang terakhir European Central Bank, Bank Sentral Amerika, Jepang, dan Eropa. Kalau kita lihat, ini adalah monetary base. Hampir semua negara di dunia itu melakukan quantitative easing, melakukan printing money. Jadi Indonesia pun demikian. BI juga melakukan quantitative easing baik melalui pasar primer maupun pasar sekunder. Ya, suka tidak suka itu harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa nih. Banyak yang terdampak pandemi dari sisi fiskal, pajak kita kurang. Nggak mungkin penerimaan pajak kita naik itu hampir tidak mungkin karena banyak pintu-pintu pajak itu yang justru dilonggarkan selama pandemi ini untuk membantu masyarakat agar tidak membebani masyarakat pajak itu. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pemerintah harus besar pengeluarannya. Sehingga pembiayaannya kalau tidak melalui hutang publik ya, public debt, itu melalui quantitative easing atau printing money. Dan yang bisa dilakukan secara cepat itu ya printing money. Dan ini kalau kita lihat yang merah ini The Fed dia yang paling tinggi justru. US itu melakukan quantitative easing yang paling tinggi. Eropa itu dia ya moderat aja ya. Dan Jepang itu yang paling rendah. Tapi trennya hampir setiap negara itu mereka melakukan quantitative easing. Oke, kita lanjut ke harga komoditas dunia dan nilai tukar. Harga komoditas dunia yang masih turun atau turunnya cukup dalam itu minyak mentah ya. Minyak mentah, sedangkan harga logam itu relatifly justru malah naik karena banyak orang yang menganggap logam itu safe haven. Bentuk simpanan yang paling aman. Selama pandemi itu banyak yang mengubah harta mereka dalam bentuk logam mulia. Ya, ini bagus sih. Bagus kalau kita melihat dari sisi kehati-hatian, namun sebenarnya ini kurang produktif jika terlalu banyak disimpan dalam bentuk logam. Harga CPO kita naik ya karena memang industri minyak ini ya itu hampir tidak terkendala. Tidak terkendala selama pandemi. Sawit itu tidak terkendala, orang tetap membutuhkan selama pandemi. Kemudian indeks batu bara dia sempat turun di akhir 2020 itu baru mulai recovery. Artinya apa? Kalau indeks batu bara itu sudah mulai recovery, manufaktur sudah jalan, terutama di Cina. Ya, karena dia recovery-nya lebih cepat, bahkan 2020 dia nggak sempat negatif. Artinya apa? Kalau manufaktur di Cina sudah jalan, sudah berproduksi, demand batu baranya juga akan naik. Harganya juga akan naik. Sedangkan yang terakhir minyak mentah, karena mobilitas dibatasi, kebutuhan minyak kita juga akan rendah. Mungkin kalian bisa ingat,
Biasanya dalam 1 minggu berapa kali kalian isi bensin? Selama corona ini jelas jauh lebih menurun, sehingga saya kira demand untuk minyak mentah ini masih belum bisa terbentuk. Setidaknya sampai Januari tahun 2021 ya. Selanjutnya perkembangan nilai tukar rupiah terhadap US. Pada Maret sampai Mei 2020 itu kita sempat nembus 16.000 per US dollar ya. Itu di awal-awal krisis waktu officially Indonesia mengumumkan bahwa COVID masuk ke Indonesia, itu langsung jatuh ya. Karena masih banyak orang yang menganggap bahwa dolar itu bentuk simpanan yang paling aman. Jadi kalau terjadi krisis saat ini ya mereka bakalan buang rupiah, kemudian ditukar menjadi dolar. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian ekspansi fiskal juga yang dilakukan di Amerika, itu setidaknya sampai hari ini kita sudah berada pada kondisi normal di sekitar 14 ribuan. Itu tidak terlepas juga dari triple intervention yang dilakukan oleh BI di pasar falas ya. Jadi sebenarnya banyak hal, namun kenapa kok di Maret 2020 ini dolar naik tinggi? Karena memang sampai hari ini setidaknya mata uang yang sangat dipercaya stabil ya dolar, sehingga wajar, itu saya kira gejolak yang cukup wajar, kekhawatiran orang-orang saat dia menyimpan mata uang selain dolar. Oke, kita lanjut ke stimulus fiskal dan moneter dunia. Jepang itu salah satu negara yang paling tinggi mengeluarkan stimulus fiskal. Dia hampir separuh dari GDP mereka, 44%. Indonesia itu termasuk yang paling kecil. Stimulus fiskal kita cuma 4% dari GDP. Ya, padahal penduduk kita, populasi kita salah satu yang terbesar di dunia, tapi kenyataannya kita hanya mengeluarkan 4% dari GDP. Begitu pula juga dengan tahun 2021, di angkanya hampir sama, 4%. Yang membedakan hanya prioritasnya saja. Kalau tahun 2020 kemarin itu prioritasnya ke social assistance, saat ini itu prioritasnya sedikit bergeser ke arah kesehatan. Oke, ini kalau kita lihat perkembangannya itu Jepang bahkan tahun ini 2021 mereka mengeluarkan 57% dari GDP mereka, lebih dari 50% untuk stimulus fiskal menghadapi corona. Kita sama, kita masih 4%-an dari GDP kita. Ya. Bahkan Filipina itu bisa lebih besar, mereka mengeluarkan 21% dari GDP mereka untuk corona. Kemudian selanjutnya respon kebijakan suku bunga. Saya kira Indonesia ini termasuk yang paling mahal. Kalau kita lihat dari sisi suku bunga ya, kita sudah turun sampai 3,5%, sampai hari ini pun sekitar 3,5% saja. Saya kira itu penurunan yang cukup tinggi kalau dibandingkan dengan masa sebelum corona ya. Tapi kalau kita lihat dibandingkan negara-negara lain, bahkan Jepang itu negatif, dia negatif ya 0,1% ya. Suku bunga mereka memang kebijakannya suku bunga negatif karena mereka negara industrial. Industri mereka itu sangat besar, beda dengan Indonesia, kita itu negara konsumtif ya. Sehingga kalau dilihat dari sisi perbankan, sebenarnya perbankan kita mahal dibandingkan negara-negara lain. Tapi kalau dilihatnya dibandingkan dengan masa sebelum corona dan saat ini, 3,5% itu sudah termasuk sangat rendah. Ya. Itu salah satu bentuk moneter ekspansif kita melalui penurunan suku bunga. Kemudian pembelian aset oleh bank sentral yang paling besar ternyata UK. Dan US itu besar, Jepang juga cukup besar, Indonesia kita kecil aja. Jadi kuantitatif easing kita kecil saja, walaupun kita sempat masuk ke pasar primer.
Oke, baik, kita lanjut ke pertumbuhan dan inflasi. Pertumbuhan PDB kita tadi juga sudah dijelaskan bahwa tahun 2020 kita negatif 2,1 ya. Yang cukup besar penurunannya itu dari ekspor dan impor sehingga kita sempat surplus tahun 2020. Tapi surplusnya itu tidak sehat. Ya, kenapa tidak sehat? Karena penurunan importnya 2 kali dibandingkan penurunan ekspor. Jadi seolah ekspor kita lebih banyak, padahal sebenarnya itu penurunan importnya yang jauh lebih besar. Oke, kalau kita lihat ini perkiraan Bappenas ya, itu outlook buat 2021 ini 4,8. Saya kira angka ini cukup optimistis ya. Ini secara kumulatif dia diperkirakan 4,8% untuk tahun 2021. Tapi kalau perkiraan saya kita nyentuh angka 4 saja sudah bagus. Mungkin yang lebih sesuai adalah di angka 3%-an, 3% tapi hampir menyentuh 4% itu mungkin lebih moderat ya. Ini outlook ini saya kira sangat optimistis karena kalau World Bank itu dia cuma taruh di angka 4,4%, 4,4%. ADB itu 4,5%, tapi pemerintah lebih optimistis dia memperkirakan sampai 4,8%. Oke, tapi sekali lagi ini hanya proyeksi. Ya. Mungkin ini juga untuk membangun optimisme. Jadi agar tercipta optimisme itu ya sudah dibuat agak berani saja outlook-nya. Kemudian dari sisi perkembangan inflasi bulanan ini bisa kita lihat ya. April itu kita 1,42%. Rata-rata inflasi kita itu di angka ya mungkin 3-4% ya. Ini menunjukkan bahwa demand kita belum terbentuk dengan baik. Saya kira ya. Demand kita belum terbentuk dengan baik sehingga kalau kita lihat dari inflasi, angka inflasi itu sangat rendah. Kalau kita lihat lebih jauh ya, kita bagi nih, inflasi itu kan ada core inflation dan non-core inflation. Yang core inflation itu yang inflasi inti itu yang biru ini ya. Sedangkan non-core inflation itu ada volatile food dan trade price ya. Ini kalau yang non inti itu salah satu yang cukup tinggi itu volatile food. Volatile food ini contohnya biasanya barang-barang pertanian seperti itu, cabai dan lain sebagainya. Itu dia sangat bergantung kepada musim sehingga dia cukup bergejolak dari sisi harganya. Kalau kita lihat di sini sangat mungkin angka 1,42 ini dia juga disumbang oleh volatile food-nya ya. Sehingga kenaikan inflasi itu bukan disebabkan karena kenaikan demand tapi karena terjadi musim saja, masalah supply-nya saja bukan dari sisi demand-nya. Oke, kita lanjut. Oke, ini kita lihat perkembangan yield government bond dan juga IHSG ya. Kemudian selanjutnya ada pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga. Yang terakhir rasio kredit bermasalah atau non-performing loan. Perlu diketahui bahwa yield government itu semakin rendah semakin bagus. Ya, kalau yieldnya tinggi ini malah jelek. Artinya bond dari pemerintah itu nggak laku sehingga dia dipasang harga atau dipasang kupon yang tinggi. Tapi kalau dia yieldnya terus turun itu artinya semakin baik. Ya, artinya demand terhadap government bond itu sudah tinggi. Beda dengan IHSG. Kalau IHSG semakin tinggi semakin bagus. Ya. IHSG kita juga terhitung sudah recover ya. Kemudian kita lihat data pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga.
pertumbuhan kredit yang biru muda ini, sedangkan yang abu-abu ini pertumbuhan dana pihak ketiga. Kalau kita lihat dari grafik ini itu kelihatan jelas mulai dari Desember 2019 itu orang lebih senang saving. Orang lebih senang saving daripada dia ambil kredit. Ya. Daripada dia investment. Karena apa? Karena resikonya saat ini cukup besar untuk melakukan investasi atau melakukan kredit. Sehingga yang dilakukan perbankan kita juga dia lebih suka mengelola kredit-kredit yang sudah berjalan daripada dia harus mengeluarkan kredit baru. Ya. Selanjutnya rasio kredit bermasalah NPL kita relatif terjaga walaupun memang semakin lama itu saya kira nggak mungkin kita bertahan pada kondisi yang seperti ini. Artinya sektor keuangan itu dia nggak mungkin mengelola kredit yang sudah lalu saja. Mau nggak mau dia pada satu titik tertentu dia juga harus mengeluarkan kreditnya. Sehingga penting kita untuk segera terlepas pada keadaan COVID ini. Oke, ini indeks penurunan karbon ya. Tahun 2020 itu proyeksi penurunan karbonnya salah satu yang paling tinggi ya. Ya, saya kira itu hal yang bagus kalau karbon kita semakin rendah. Bahkan pemerintah itu walaupun saya kira masih wacana itu akan mengeluarkan carbon tax. Ya, walaupun secara realisasinya kita belum tahu akan seperti apa, tapi sudah ada semangat dari pemerintah untuk membangun carbon tax. Oke, kita lanjut ke arah kebijakan. Penuntasan krisis kesehatan, kemudian pemberian bantuan pemulihan dunia usaha. Ya, saya kira sampai hari ini paket fiskal kita juga masih memberikan fokus pada pemulihan dunia usaha, terutama mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga, social asisten juga masih menempati porsi yang cukup besar, walaupun lebih kecil dibandingkan 2020, tapi tahun 2021 ini tetap salah satu yang terbesar di antara bantuan dunia usaha, bantuan usaha dan juga kesehatan. Selanjutnya percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya. Ya memang ini akan debatable ya, pembangunan infrastruktur ini akan debatable. Di satu sisi masih banyak bahan modal kita itu bahan baku yang harus diimport dari luar negeri. Ya. Karena kita belum bisa memproduksi sendiri, kita harus import dan itu akan mengganggu neraca perdagangan kita. Itu juga akan menekan rupiah kita di satu sisi. Di lain sisi, sebenarnya pembangunan infrastruktur ini bisa dikatakan penting nggak penting. Kenapa penting nggak penting? Yang pertama, prioritasnya harusnya kesehatan. Oke. Namun kalau dilihat dari porsi fiskalnya, paket fiskalnya itu kesehatan itu bukan atau belum menjadi prioritas pemerintah. Namun yang masih menjadi prioritas pemerintah itu ekonomi. Sehingga pembangunan infrastruktur yang secara padat karya ini bisa untuk mendongkrak sisi ekonominya dibandingkan kesehatannya ya. Jadi saya kira ya pemerintah memang dibandingkan 2020, 2021 ini sudah memberikan paket fiskal untuk sisi kesehatan itu lebih besar. Tapi kita belum melihat bahwa memang sektor kesehatannya diprioritaskan, melainkan antara ekonomi dan kesehatan itu dibuat berjalan beriringan. Dia mendapatkan porsi yang hampir sama kalau kita melihatnya dari paket fiskal. Yang terakhir, program khusus salah satunya kebijakan yang dapat dilakukan memastikan kembalinya murid ke sekolah. Ya, saya kira ini juga penting agar lost generation kita juga tidak semakin
parah. Tapi saya kira kalau untuk bulan-bulan ini atau setidaknya sampai akhir tahun ini mungkin belum bisa. Itu akan lebih bijak jika dilakukan setidaknya awal tahun 2022 sambil menunggu proses vaksinasi kita. Karena proses vaksinasi kita itu masih 25%, itu pun yang dosis pertama, dosis kedua masih 12%. Semoga akhir tahun ini setidaknya sudah bisa lebih dari 50%, terutama yang dosis kedua ya. Oke. Kita lanjut ke diversifikasi dan reformasi struktural. Diversifikasi ekonomi, ya ini maksudnya adalah agar kita tidak bergantung kepada salah satu industri saja ya, lebih mendiversifikasi sumber-sumber ekonomi kita. Peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian. Memang pertanian kita itu terhadap GDP, sumbangan terhadap GDP itu salah satu yang paling kecil. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui pembangunan food estate, seperti yang sudah dikembangkan salah satunya di Kalimantan ya. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon atau green recovery atau green economy ya. Sebenarnya konsep ekonomi hijau, green economy, green recovery ini itu sudah menjadi fokus dunia mulai lama. Tapi setidaknya pemerintah akhir-akhir ini itu memasang lebih realistis melalui rencana-rencana mereka. Selanjutnya, reformasi struktural melalui perbaikan iklim investasi dan memastikan implementasi cipta kerja, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda, reformasi birokrasi, penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan, peningkatan kualitas SDM, terutama menghadapi digitalisasi dan perubahan kerja ke depan atau future of work. Kemudian perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Memang UU Cipta Kerja yang tahun lalu itu sempat didemo besar-besaran ini, saya kira trade off ya. Ada sesuatu yang dikorbankan, tapi untuk sesuatu yang lain. Memang UU Cipta Kerja ini lebih diarahkan untuk mendorong UMKM kita agar bisa tumbuh lebih cepat, karena perekonomian kita 90%, kalau kita mengutip datanya BI, itu masih bergantung kepada UMKM. Harapannya kalau labor market-nya itu lebih fleksibel, ya, labor market itu lebih fleksibel, harapannya itu unemployment-nya rendah. Walaupun di satu sisi trade off-nya itu upahnya juga rendah. Ya. Tapi itulah karakteristik di UMKM kita. UMKM kita belum akan mampu kalau dia harus membayar karyawannya dengan upah tinggi. Jadi saya kira Cipta Kerja ini arahnya adalah untuk mendorong UMKM. Kemudian untuk menghadapi tantangan digitalisasi itu sekolah vokasi ya, yang sifatnya vokasi, keterampilan itu memang menjadi fokus pemerintah ya dibandingkan sekolah-sekolah non vokasi, sehingga mungkin arahnya ke depan akan lebih sedikit bergeser. Kalau sekarang kita itu lebih banyak yang non vokasi, vokasinya sedikit. Kalau di kampus-kampus itu yang vokasi itu biasanya hanya satu fakultas saja. Itu pun nggak semua kampus punya. Akhir-akhir ini yang cukup dikembangkan itu yang vokasinya. Walaupun kita juga ini baru berjalan ya, setidaknya baru berjalan sehingga kita belum bisa melihat nanti hasilnya akan seperti apa. Tapi saya kira ini lebih baik kalau ada link and match dengan industri dan vokasi bisa menawarkan hal tersebut. Kemudian kita lanjut stabilitas moneter dan sistem keuangan. Dari sisi moneter, memperkuat triple intervention di pasar falas, memperkuat strategi operasi moneter, menjaga inflasi pada tingkat
yang rendah dan stabil karena memang kita sekarang basisnya adalah inflation targeting ya kalau moneter. Yang selanjutnya menetapkan tingkat suku bunga BI 7-day repo rate yang optimal ya. Beda dengan rezimnya BI rate di mana butuh berbulan-bulan untuk mengubah suku bunga, kalau sekarang itu bisa lebih cepat. Sehingga harapannya dari sisi moneter itu bisa lebih fleksibel, bisa lebih responsif. Dan sehingga itu gejolak volatile di market itu tidak terlalu besar. Yang nomor 5, mendorong akselerasi transmisi kebijakan moneter. Yang ke nomor 6, mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Proses digitalisasi ini salah satunya yang sudah dikeluarkan oleh BI itu melalui KRIS ya. Selain itu BI juga sudah lama melakukan studi terkait digital currency ya. CBDC ya, Central Bank Digital Currency. Namun sampai hari ini itu juga belum dirilis ya. Yang sudah dirilis itu Tiongkok. Itu mereka sudah merilis CBDC mereka, Central Bank Digital Currency mereka. Tapi sampai hari ini BI belum merilis. Harapannya kalau CBDC itu sudah dirilis, itu transmisi keuangan transaksi itu bisa lebih cepat. Harapannya demikian. Dan semasa corona ini kita juga terjadi lompatan katak ya. Terjadi adopsi digital yang lebih cepat dibanding seharusnya kalau tidak ada corona. Mungkin kalau tidak ada corona, Zoom seperti ini belum akan umum saat ini. Ya. Mungkin kalau tidak ada corona, orang yang menggunakan online shop itu mungkin tidak akan sebesar saat ini. Tapi kita mengalami lompatan katak, sehingga terjadi percepatan peralihan dari yang offline ke digital. Dari sisi sistem keuangan, peningkatan literasi akses keuangan, kemudian pemanfaatan ekosistem digital, sektor keuangan, pengembangan berbagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjang, pengembangan sektor keuangan dan ekonomi syariah, salah satu yang sudah dimulai yaitu merger Bank Syariah ya, menjadi Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya perluasan basis investor retail. Ini sebenarnya investor retail ini selama pandemi itu juga sudah naik cukup signifikan. Yang terakhir, penguatan infrastruktur sektor keuangan. Oke, kita lanjut ke tema dan sasaran pembangunan. Ini tidak lepas dari visi Indonesia 2045. Yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu teknologi, pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan ya. Yang nomor 4, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Walaupun ini banyak orang yang kontra terhadap hal ini ya, karena pemerintah itu mengartikan pembangunan ketahanan nasional itu dengan membeli senjata ya, membangun kekuatan militerisme yang dalam bentuk pembelian senjata fisik seperti itu. Walaupun perkembangan dunia seharusnya perkembangan dunia saat ini itu sudah arahnya ke kejahatan digital. Tapi kalau kita lihat itu rencana pemerintah itu mengeluarkan dana pinjaman yang sangat besar, itu pembelian alutsista yang saya kira itu kurang akan bermanfaat ke depannya. Begitupun yang dikatakan oleh pengamat militer Ibu saya agak lupa namanya, Ibu Bakri kalau tidak salah waktu itu namanya. Kori Rahakundini kalau tidak salah ya. Menurut beliau juga pembelian alutsista tersebut tidak akan cukup bisa digunakan atau tidak maksimal digunakan di Indonesia. Oke, kemudian
Ini ada arahan dari Presiden. Yang pertama pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi. Kita kenal sistem single system ya. Kalau sebelumnya terlalu terdesentralisasi, birokrasinya berkelit, sekarang arahnya regulasi itu sudah sentralistis. Yang nomor 4 penyederhanaan birokrasi, yang nomor 5 transformasi ekonomi. Oke, jadi yang saat ini kita sangat bergantung kepada raw material, sumber daya alam, itu bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan dengan baik, pengolahan dengan baik. Kita melakukan hilirisasi. Oke, kemudian ini juga ada gambar kehidupan new normal, perubahan sistem kesehatan, akselerasi otomasi dan digitalisasi seperti yang sudah kita singgung sebelumnya bahwa kita menghadapi atau mengalami lompatan katak dalam hal digitalisasi. Terjadi percepatan adopsi digital. Kemudian peningkatan peran artificial intelligence dan big data, green recovery, peningkatan tren telework ya. Untuk telework ini saya kira setelah pandemi kita akan kembali ke kondisi sebelumnya, yaitu kerja-kerja offline itu tetap akan lebih banyak dibandingkan kerja-kerja offline, tapi tidak sepenuhnya ya. Katakanlah misal dahulu itu kita kerja jarak jauh di angka 20% ya sebelum ada corona. Setelah corona usai, mungkin nanti proporsinya akan sedikit berubah. Misal 30% itu kerja jarak jauh, sedangkan 70% itu yang tetap kerja fisik. Tapi tetap ada peningkatan. Kita tidak sepenuhnya meninggalkan proses kerja-kerja jarak jauh seperti ini. Ya. Artinya kita bisa lebih menyesuaikan dengan situasi. Yang terakhir, perubahan global value chain. Kita lanjut. Prioritas nasional tahun 2022. Yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan ya. Banyak food estate bukan hanya di Kalimantan, tapi ada beberapa pulau itu yang juga akan dikembangkan food estate, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Ya walaupun saya juga kurang tahu apa yang dimaksud dengan revolusi mental ini. Apakah ini hanya jargon politik atau memang sudah ada perbaikan? Saya kira tetap ada perbaikannya, tapi belum terlalu signifikan. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Yang terakhir itu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Dari sisi transformasi pelayanan publik, saya kira sudah cukup banyak perubahannya. Namun stabilitas politik, hukum, keamanan, terutama hukum ya, penegakan hukum kita yang masih memiliki banyak catatan buruk. Selanjutnya ada penekanan major project ya. Rencana kerja pemerintah tahun 2022. Yang pertama, kawasan industri prioritas dan smelter. Selanjutnya, pengelolaan terpadu UMKM, akselerasi perkembangan energi terbarukan dan konservasi energi. Food estate, destinasi wisata prioritas, major project di Papua. Kemudian ini yang cukup menyita perhatian publik, yaitu pembangunan ibu kota negara, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi pendidikan keterampilan melalui vokasi, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan yang terakhir pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3. Oke, saya akan bahas major project, tapi tidak semuanya ya, saya selected saja ya. Yang pertama pembangunan energi terbarukan,
aneka energi terbarukan, kemudian bioenergi, panas bumi, dan konservasi energi ya. Karena memang arahnya kita itu akan ke listrik ya, kan ke listrik, sehingga saya kira energi-energi yang tidak ramah lingkungan memang sudah seharusnya ditinggalkan. Tapi saya belum melihat kebijakan-kebijakan khusus, misal electric cars di Indonesia melalui pengurangan pajak dan lain sebagainya, itu belum dilakukan oleh pemerintah. Ya. Sehingga seharusnya itu juga bisa dilakukan pemerintah agar arahnya kita itu sudah ke elektrik, mobil-mobil yang elektrik, kendaraan-kendaraan yang elektrik. Reformasi pendidikan melalui vokasi, pendidikan tinggi vokasi, kemudian revitalisasi SMK yang mendukung 4.0, transformasi balai latihan kerja, reformasi sistem informasi pasar kerja SIPK. Kemudian pengelolaan terpadu UMKM, penyediaan akses pembiayaan, penyediaan akses bahan baku, dan ruang atau alat produksi bersama. Saya kira ini yang menarik ya, jika pemerintah bisa menyediakan ruang atau alat produksi bersama, sehingga akses terhadap permodalan itu tidak terlalu tidak terlalu menjadi hambatan. Nah, kalau pemerintah yang menyediakan akses atau ruang produksi bersama, misal berbasis desa, misal. Kurasi dan standarisasi produk, perluasan akses pasar dan kemitraan usaha, saya kira ini juga sudah cukup baik dilakukan oleh pemerintah. Terutama kita membuka banyak sekali seminar-seminar, kemudian juga workshop-workshop terkait ekspor misal. Pendampingan SDM UMKM, regulasi dan pendataan UMKM. Selanjutnya, food estate, kawasan sentra produksi pangan di Kalimantan, Papua, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara. Ini penting food estate, tapi dalam beberapa hal itu ada yang harus catatan ya, harus digarisbawahi. Tidak semua pulau di Indonesia itu tanahnya sesuai untuk katakanlah membangun padi ya, membangun cetak sawah baru. Jawa mungkin sesuai untuk cetak sawah baru, tapi belum tentu di Kalimantan. Sehingga yang perlu diberikan catatan kepada pemerintah ini adalah apakah setiap pulau itu sudah disesuaikan apa yang akan diproduksi, karena kebijakan semacam ini itu pernah dilakukan di era Orde Baru dan gagal karena cost-nya terlalu besar. Ya, walaupun saya kira sentra produksi ini mungkin bisa mulai dikerjakan kembali itu setelah 2022 ya, sehingga kita belum bisa lihat hasilnya. Destinasi wisata prioritas ini juga sudah cukup lama, walaupun yang terkait di Pulau Komodo ya, itu yang menjadi masalah karena isu-isu pelestarian lingkungan untuk membangun industri wisatanya itu merusak lingkungannya. Sehingga ini perlu dilakukan kajian ulang saya kira agar pembangunan wisata prioritas ini tidak justru menjadi hal yang negatif karena dia merusak lingkungannya itu sendiri. Sehingga ini juga wisata prioritas ini tidak perlu terburu-buru saya kira, karena selama corona ini toh juga belum terlalu bisa menjadi agenda utama. Karena ini salah satu hal yang bisa membawa dampak negatif dari usaha-usaha pemerintah keluar dari pandemi. Ya. Sehingga selama masa ini ya tidak perlu dilakukan terlalu terburu-buru. Masih banyak sektor yang bisa
digarap terlebih dahulu sebelum destinasi wisata prioritas. Yang terakhir adalah pembangunan IKN Ibu Kota Negara. Di antara keenam hal ini, saya kira pembangunan Ibu Kota Negara ini salah satu yang kurang urgensinya itu yang paling rendah. Itu menurut saya. Karena sekarang pemerintah itu sudah arahnya ke future work, ya. Arahnya ke kerja jarak jauh, telework, itu sehingga pembangunan IKN ini semacam kurang mendapatkan ruang. Iya, memang dia kalau dikerjakan secara padat karya, ada government investment di sana, itu bisa menyerap tenaga kerja. Tapi saya kira dampaknya tidak terlalu besar. Sekalipun itu dilakukan, menurut saya pembangunan IKN ini lebih ke arah kebijakan yang sifatnya itu eh, yang sifatnya itu urgensinya itu bukan urgensi secara ekonomi dan lain sebagainya, tapi lebih ke urgensi secara politik, ya, dibandingkan urgensi secara ekonomi. Memang ada dampak secara ekonominya, tapi saya kira tidak terlalu besar, ya, pembangunan ibu kota negara ini. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan bisa kalian tanya dan kita diskusikan pada sesi tanya jawab. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.